Jajaran Dewan dan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kabupaten Bengkalis periode tahun 2025 sampai tahun 2029 resmi dikukuhkan dan dilantik dalam sebuah prosesi khidmat yang digelar di Gedung Cipuan Bengkalis pada Minggu malam tanggal 4 Januari tahun 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh pelaksana tugas Ketua PSMTI Provinsi Riau Lindawati dan disaksikan oleh berbagai unsur pemerintah serta para tokoh masyarakat lintas etnis. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Syahrudin, jajaran Forkopimda Kabupaten Bengkalis, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kabupaten Bengkalis Yuhelmi MSI, dan pengurus PSMTI Kabupaten Bengkalis. Dari jajaran PSMTI Provinsi Riau turut hadir pelaksana tugas Ketua PSMTI Riau Lindawati, Ketua Harian PSMTI Riau Jailanitan, Wakil Ketua PSMTI Riau Bidang Organisasi dan Sosialisasi Kecing, Ketua Persaudaraan Wanita Tionghoa Perwanti PSMTI Riau Stefani Silvia serta pengurus PSMTI Riau lainnya. Rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PSMTI, pembacaan surat keputusan SK serta pengucapan ikrar pengurus. Dalam sambutannya, Lindawati menegaskan kembali visi dan misi PSMTI kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menyampaikan bahwa PSMTI merupakan suku Tionghoa sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam membangun bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. PSMTI, kata Lindawati, berkomitmen untuk terus meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkelanjutan, serta berperan aktif dalam pembangunan di segala aspek kehidupan. Lindawati juga menekankan pentingnya memantapkan jati diri sebagai salah satu suku dalam keluarga besar bangsa Indonesia, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan kemasyarakatan. Lindawati berpesan agar seluruh pengurus PSMTI Kabupaten Bengkalis periode tahun 2025 sampai tahun 2029 dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban sesama anak bangsa, serta terus memupuk toleransi, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman. Meningkatkan terus kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkelanjutan dan berkesinambungan. PSMTI berkomitmen untuk terus mengadakan seminar-seminar bidang hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, perpajakan, dan turut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan baik pemerintahan dan paguyuban-paguyuban suku lainnya. 2. Masuk dalam arus besar bangsa Indonesia dengan turut serta secara aktif dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Suku Tionghoa selalu dianggap menonjol hanya dalam aspek bisnis, sehingga yang akan terus kita tingkatkan adalah peran serta suku Tionghoa dalam segala aspek, dengan sosialisasi dan kaderisasi serta motivasi agar suku Tionghoa mengabdi di segala bidang, baik menjadi PNS, TNI, Polri, maupun anggota DPRD. 3. Memantapkan jati diri sebagai salah satu suku dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Kita sebagai salah satu suku di Indonesia, yaitu suku Tionghoa, harus berintegrasi penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sambil tetap melestarikan nilai budaya,
dan tradisi suku Tionghoa yang selaras dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita harus bangga sebagai orang Indonesia suku Tionghoa. 4. Memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, terutama dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan kemasyarakatan. Memperhatikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan kita, membantu warga yang terkena musibah, bakti sosial di setiap hari raya keagamaan, dan serta bantuan bencana, gempa, banjir, dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pemerintah setempat. Dengan dilantiknya Bapak Ibu sebagai pengurus PSMTI Kabupaten Bengkalis, maka merupakan mandat dan amanah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dalam memperjuangkan bersama hak dan kewajiban sesama anak bangsa. Bengkalis Pak Tengdi hari ini sudah dilakukan pelantikan beserta dengan pengurusnya, dan besar harapan kami adalah kami berharap dia bisa lebih banyak berkontribusi lagi terhadap Kabupaten Bengkalis, khususnya dengan kita Tionghoa pastinya. Dan juga kita berharap dia bisa bersinergi dengan pemerintah setempat, baik pemerintahan maupun dengan DPRD-nya maupun dengan paguyuban lainnya, bisa lebih bersinergi lagi sehingga bisa membuat manfaat yang lebih baik lagi terhadap Kabupaten Bengkalis. Ini arahnya kan. Sementara itu, staf ahli Bupati Bengkalis Syahrudin dalam sambutannya mengajak PSMTI Kabupaten Bengkalis untuk terus memperkuat toleransi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Disampaikan Syahrudin, keberadaan PSMTI memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. PSMTI tidak hanya menjadi wadah silaturahmi internal masyarakat Tionghoa, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan. Disebutkan Syahrudin, keberagaman suku, budaya, dan agama di Kabupaten Bengkalis merupakan kekuatan besar yang harus kita jaga dan rawat bersama. Mungkin pengumuman dari TNI ini mungkin bisa berkoordinasi ke pihak-pihak terkait, mungkin pemerintah nanti bantuan sosial, bantuan dari hal-hal yang terkait dengan intinya bantuan yang dapat diperoleh bekerja sama dengan pihak TNI. Dengan pelantikan ini, diharapkan PSMTI Kabupaten Bengkalis dapat semakin aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah serta menjadi perekat kebinekaan di tengah masyarakat. Bengkalis ya, beliau pernah berpesan agar bisa merangkul seluruh warga Tionghoa Indonesia, warga Tionghoa yang ada di Bengkalis, agar kedepannya itu bisa lebih kompak, lebih solid, dan bisa bekerja sama untuk mendukung saudara-saudara kita yang kurang mampu. Terus di samping itu juga yang jelas kegiatan kita di PSMTI itu tidak membedakan suku agama. Untuk saat ini seperti apa kekompakan dari warga Tionghoa sendiri untuk di Kabupaten Bengkalis? Maksudnya untuk Kompakan silaturahminya seperti apa? kalau kekompakan kita dalam contoh kegiatan kita selama ini ya, kita selalu merangkul teman-teman kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah seperti masalah banjir, kebakaran rumah, ataupun musibah-musibah lainnya. Jadi selama ini kita selalu hadir jika saudara-saudara kita membutuhkan. Dan kita juga aktif di lapangan setiap waktu untuk memberikan bantuan berupa bantuan-bantuan sembako kepada saudara-saudara kita yang Dari Kabupaten Bengkalis, Ferry Antoni, ini Televisi Riau mengabarkan.